Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva adalah Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bolu pandan coklat yang super lembut. Cara membuatnya gampang banget dan ini cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, atau juga bisa dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja, seperti untuk pelengkap snack box ataupun pelengkap menu arisan. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 150 gram margarin, kemudian langsung aja kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah itu dinginkan. Siapkan 100 gram coklat batang, kemudian tambahkan dengan 50 ml susu cair atau susu UHT. Nah, ini juga sama, kita tim dulu sampai benar-benar leleh. Langkah berikutnya, pecahkan 6 butir telur ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier. Nah, ini aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet. Tapi kalau untuk membuat bolu kayak gini, aku sarankan pakai SP. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Dan ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Nah, meskipun ini cuma hand mixer, tapi untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi kalau misalkan mixernya terlalu lama di mixer, biasanya mixer itu panas ya. Nah, kalau misalnya panas karena ada termostatnya, maka akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya nggak akan kebakar. Oke, kalau adonannya udah mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Setelah itu kita tambahkan 150 gram tepung terigu dan ini kita saring dulu ya supaya tidak menggumpal. Setelah disaring, kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul, langsung aja kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Dan untuk nge-mixernya juga jangan terlalu lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu matikan lagi mixernya. Kemudian kita tambahkan margarin yang udah dilelehkan tadi dan pastikan margarinnya sudah dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Karena kalau misalkan margarinnya ditambahkan selagi masih panas, adonan yang sudah mengembang rawan gagal ataupun rawan kempes lagi. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Dan untuk mengaduknya juga kita angkat pelan-pelan kayak gini sambil diputar. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek ya, karena adonan yang udah mengembang rawan turun lagi. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok teh. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini udah aku olesi margarin dan dialasi pakai baking paper dulu. Kemudian langsung aja kita tuangkan adonan pandan yang sudah dibuat tadi. Lalu kita ratakan bagian ujungnya dan permukaannya. Setelah itu dihentak-hentakan sebentar. Kemudian kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 25 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing.
Sementara bolu pandannya dipanggang, pada adonan yang satu lagi kita tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, lalu kita saring. Dan coklat bubuk ini wajib disaring ya, karena paling gampang banget menggumpal. Kemudian tambahkan juga coklat yang sudah dilelehkan tadi. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau misalkan nggak ditambahkan coklat yang dilelehkan juga boleh, tapi minimal ditambahkan susu kental manis atau ditambahkan air supaya bolunya tidak keras. Karena kalau ditambahkan coklat itu udah pasti jadi padat ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam loyang, dan untuk ukuran loyangnya sama ya. Ini aku pakai ukuran 20 x 20 cm yang udah diolesi pakai margarin dan dialasi dengan baking paper atau kertas roti. Setelah dipanggang sekitar 25 menit, bolu pandannya udah matang, langsung aja kita angkat, kemudian kita panggang bolu coklat. Oke, selagi bolu pandannya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, kemudian kita lepaskan baking paper ataupun kertas rotinya. Dan ini kita letakkan di atas cooling rack supaya lebih cepat dingin. Oke, setelah dipanggang sekitar 25 menit, bolu coklatnya juga udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah bolu pandan coklatnya benar-benar dingin, langsung aja di tengahnya ini aku kasih selai stroberi. Tapi untuk selainya boleh kalian ganti dengan selai rasa lain, boleh diganti dengan buttercream ataupun juga boleh diganti dengan yang lainnya. Lalu ditumpuk, setelah itu kita potong-potong. Nah, untuk potongannya ini beberapa banyaknya, ini terserah kalian ya, mau dipotong ataupun mau dijadikan menjadi berapa potong. Tapi di sini aku jadikan 30 potong ya. Pertama kita potong dulu menjadi 3 bagian, kemudian masing-masing bagiannya aku potong lagi menjadi 10 bagian. Jadi totalnya ada 30 potong ya. Setelah dipotong-potong, kemudian kita kemas dalam plastik. Ini aku pakai plastik ukuran 10 x 15 cm, atau silakan aja disesuaikan dengan berapa besar potongan yang kalian buat. Untuk masa ketahanannya, kalau dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung seperti ini, bisa tahan 3 sampai dengan 5 hari. Kalau misalkan disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu, tapi biasanya sih tekstur kuenya jadi agak keras ya. Ini dia hasilnya, bolu pandan coklat yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan yang seperti aku bilang tadi, satu resep yang aku bagikan ini aku bagi menjadi 30 potong. Tapi ini terserah kalian ya, mau jadikan berapa potong aja. Untuk harga jualnya, satu potongnya aku jual dengan harga Rp2.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, bisa kalian lihat ya, ini tekstur bolu pandannya bener-bener lembut banget, dan yang pasti ini rasanya dijamin enak banget. Jangan lupa ya untuk yang bagian coklatnya, kalau misalkan kalian pakai coklat bubuk, wajib ditambahkan air atau susu kental manis atau coklat batang yang dicairkan seperti aku. Kalau cuma ditambahkan coklat bubuk aja, biasanya teksturnya tuh lebih padat dan agak keras. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.